Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas operasi ketetanggaan piksel dalam pengolahan citra digital. Kali ini adalah metode filtering. Nah, metode filtering itu sebenarnya ada banyak, tapi insya Allah hari ini kita hanya akan membahas metode filtering, yaitu metode min dan median yang umumnya digunakan. Nah, yang akan kita bahas pertama itu apa yang dimaksud dengan ketetanggaan piksel atau operasi ketetanggaan. Kemudian kita bahas juga apa yang dimaksud dengan filter dalam pengolahan citra digital. Kemudian kita akan bahas juga tentang min filternya, median filternya. Terakhir kita akan praktek dengan MATLAB menggunakan fungsinya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan operasi ketetanggaan piksel atau neighborhood operation? Nah, operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Jadi misalnya ada sebuah citra kan itu matriks. Nah, ceritanya kita mau mengubah sebuah piksel yang ada di dalam matriks tersebut. Nah, untuk mengubahnya kita melibatkan piksel-piksel yang ada di sekelilingnya. Jadi sebenarnya tiap piksel itu saling berkaitan satu sama lain dengan tetangga-tetangga di sekelilingnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Pada pengolahan citra, ketetanggaan piksel banyak dipakai terutama pada analisis bentuk objek. Ketetanggaan piksel yang umum digunakan itu ada 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Insya Allah kita akan membahas, hari ini kita ambil contoh yang 8 ketetanggaan karena memang itu paling umum. Nah, pada 4 ketetanggaan ada yang namanya T1 atau tetangga yang pertama, kemudian T2, T3, dan keempat merupakan tetangga terdekat piksel P. Nah, piksel P ini yang akan kita modifikasi. Kemudian ada juga pada 8 ketetanggaan bentuknya seperti ini ya, kotak, yaitu piksel-piksel yang berada di sekeliling P semuanya ya. Satu piksel ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Totalnya itu yang mengelilingi piksel P ada 8 buah piksel lainnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan filter dan filtering? Nah, sebenarnya mungkin kalian sudah tidak asing dengan istilah filter, utamanya para pengguna media sosial. Nah, tapi filter secara harfiah atau bahasa Indonesia diartikan sebagai tapis ya, atau cadar. Nah, tapi umumnya disebut sebagai tapis, segala sesuatu yang menapis atau memfilter sesuatu ya. Dalam hal ini kita mau memfilter noise atau gangguan yang ada dalam citra sehingga dihasilkan citra yang diinginkan. Nah, pada pengolahan citra, filter itu umumnya digunakan untuk smoothing ya. Jadi kita mau memperhalus citra, atau yang kedua kita mau mempertegas ya atau memperjelas tepi pada citra. Nah, median dan min filter itu umumnya untuk memperhalus kualitas citra. Jadi kalau ada banyak noise atau bintik-bintik, biasanya akan diperhalus dengan median dan min filter. Nah, tujuannya tentunya untuk memperbaiki kualitas citra, membuat citra menjadi tampak lebih baik. Nah, filter ini kalau dalam bahasa Indonesia, kegiatan menggunakan filter ini disebut penyaringan citra atau penapisan citra, seperti itu, disaring atau ditapis. Nah, filter ini bisa dilakukan dalam lingkup frekuensi maupun spasial. Sebenarnya ada banyak sekali contohnya, tapi insya Allah hari ini kita hanya akan membahas yang spasial, yaitu median dan min filter. Pemfilteran citra, dalam pemfilteran citra lingkup spasial digunakan metode konvolusi ya. Dengan konvolusi ini ada sebuah filter atau penapis atau kernel yang digunakan di seluruh permukaan citra. Sebentar kita lihat contohnya ya. Jadi ini rumusnya. Citra output didapat dari
eh, kernel, citra kernel diterapkan kepada citra input. Ya, jadi kernel itu belum tentu citra sih, tapi ukurannya itu biasanya 3x3 ya umumnya. 3x3 matriks diterapkan ke sebuah citra input FIJ sehingga dihasilkan sebuah citra baru hasil filter yang disebut dengan JIJ. Nah, kernel ini menggunakan konsep pixel ketetanggaan, ya, di mana matriks kernel dibuat dengan asumsi bahwa nilai sebuah pixel bisa dipengaruhi oleh pixel-pixel tetangganya. Tujuan filtering tadi untuk menghilangkan noise. Noise itu informasi yang tidak diinginkan yang tentunya bisa mencemari citra. Bentuknya noise itu biasanya titik-titik atau pixel yang intensitasnya itu warnanya beda dengan citra utama, ya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar-gambar berikut. Ya, ini banyak sekali noise-nya berupa titik-titik. Sebenarnya noise itu ada jenis-jenisnya, tapi cukup panjang jika akan kita bahas sekarang. Noise ini biasanya terjadi pada saat akuisisi citra, ketika kita mengambil atau memotret citra atau men-scan citra, biasanya itu akan muncul banyak noise atau cacat, utamanya pada malam hari, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana menerapkan operasi ketetanggaan pixel pada filter. Nah, contohnya di sini adalah filter min dan filter median. Sebagai filter atau tapis, operasi ketetanggaan pixel berfungsi untuk menyaring atau paling tidak mengurangi gangguan atau noise yang mempengaruhi kualitas citra. Berikut ini kita akan membahas tentang min dan median filter. Ini beberapa contoh hasil filter, ya. Jadi ada sebuah citra yang bintik-bintiknya banyak, setelah difilter maka nampak lebih halus, lebih smooth, ya, gambarnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah filter min atau filter rata-rata. Ya, filter ini menggunakan hasil rata-rata dari pixel pusat dan seluruh 8 tetangganya untuk mendapatkan nilai intensitas baru. Nah, ini umumnya ada 8 ya di filter min, tapi sebenarnya bisa lebih daripada itu. Nah, misalkan S, X, Y menyatakan himpunan koordinat dalam sebuah window citra yang berukuran M kali N atau matriksnya yang berpusat di titik X, Y, maka proses min filter menghitung rata-rata citra input GXY dalam area yang didefinisikan oleh SXY, ya. Sini kita lihat rumusnya, ya. Jadi ini 1/M kali N. Jadi kalau citranya ukurannya 3x3, berarti ini 9, ya. Berarti 1/9 dikali dan diterapkan ke seluruh citra inputan, sehingga didapatkan sebuah citra baru yang merupakan hasil filter. Nanti kita lihat contohnya, ya. Jadi ini adalah filternya atau kernelnya atau tapisnya. Nah, operasi ini dapat diimplementasikan menggunakan sebuah kernel atau disebut juga convolution mask, yang tadi koefisiennya bernilai 1/M kali N. Nah, jadi kalau misalnya tadi ukuran matriksnya 3x3, berarti koefisiennya 1/9. Ini contohnya, ya. Nah, nanti kernelnya ini akan diterapkan ke citra input. Nah, misalnya ada sebuah citra yang ukurannya itu 3x3. Nah, saya ingin mengubah nilai pixel yang ada di tengah, ya. Jadi ceritanya saya mau memperbaiki kualitas citra ini supaya lebih smooth, supaya lebih halus dengan menggunakan filter min. Nah, awalnya pixel yang dilingkari ini akan diterapkan sebuah filter. Nah, filter tadi adalah filter min yang sudah ditetapkan sejak awal nilai koefisiennya, yaitu 1/9. Nah, jadi kernelnya ini diperjalankan ke dalam citra inputan, sehingga didapatkan
tadi rumusnya 1/9 dikali, nah ini jadi ditulis semua ya, 65 tambah 50 tambah 55 tambah 78 tambah 68 tambah 60 dan seterusnya didapatkan 558. Kemudian kita bagi dengan 9, nilai akhirnya adalah 62, sehingga hasil filternya atau hasil smoothingnya pixel 68 ini berubah menjadi 62, seperti itu. Nah, kemudian nanti kernelnya ini setelah di sini dia akan digeser lagi sehingga semua pixel bisa terupdate nilainya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah median filter. Median filter ini paling sering digunakan dan memang hasilnya paling baik di antara filter-filter spasial lainnya. Dibandingkan filter rata-rata, median filter lebih sering digunakan. Nah, cara kerjanya adalah mengganti nilai suatu pixel pada citra asal dengan nilai median ya, atau saya kira pada tahu semua median adalah nilai tengah ya dari pixel tersebut dan pixel-pixel tetangganya. Filter median ini sangat populer. Nah, ini rumusnya ya. Jadi nilai tengah dari keseluruhan pixel ya. Jadi misalnya ada sebuah citra M kali N, ukurannya 3 kali 3, diterapkan sebuah kernel ukurannya juga 3 kali 3, maka diurut semuanya sehingga didapatkan nilai tengahnya. Nah, nilai tengah itu yang akan mengganti pixel yang kita tuju. Nah, ini contohnya ya. Misalnya saya punya sebuah citra inputan seperti ini, di mana saya mau filter supaya lebih smooth dengan menggunakan median filter. Nah, kemudian operasi yang awalnya kita lakukan adalah kita mengurut. Ya, kita mengurut semua pixel yang ada dalam citra tersebut mulai dari kecil sampai besar. Setelah diurut, maka kita dapatkan nilai tengahnya adalah 12. Nah, 12 ini kita update ke pixel yang kita tuju tadi. Begitu seterusnya, dan kernelnya itu bergeser ya, tidak hanya di pixel ini, makin jika ukuran citranya juga lebih besar, maka kernelnya juga akan terus bergeser dari kiri ke kanan hingga paling bawah, seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan di MATLAB. Jadi, di MATLAB itu fungsi untuk filter adalah kita harus pakai median filter ya. Nah, ini nama fungsinya. Sebenarnya ada codingnya ya, tapi kita persingkat saja, kita pakai fungsi. Ya, intinya kalau di codingnya itu ada proses pengurutannya. Nah, ini pengurutan. Ada 9 pixel, kita urut semua dari kecil ke besar. Setelah itu kita ambil nilai tengahnya. Nah, ini kalau kita mau pakai coding. Kalau pakai fungsi, kita tinggal pakai fungsi yang namanya fungsi matfield2 yang bisa kita lihat di situs MathWorks ya. Ini ada situsnya namanya mathworks.com, dan di sini disebutkan bahwa fungsi matfield itu untuk melakukan median filtering secara 2 dimensi. Nah, kita langsung coba ya. Misalnya di sini saya punya sebuah gambar. Nah, ini ya, gambar yang sebelah kanan atas ini adalah citra CT scan dari kepala ya. Saya akan mencoba untuk memprosesnya. Nah, misalnya ini ya, citranya, citra JPG, yaitu yang bernama CT scan yang kita lihat banyak noise-nya. Nah, tujuan image filter ini adalah, median filter ini adalah menghilangkan noise yang berupa bintik-bintik seperti ini. Nah, sekarang kita panggil citranya, kita hapus dulu ya. Kita cukup
pakai fungsi ya. Misalnya A sama dengan imret citscan.jpg. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal terapkan fungsi matchfield 2 ya, sesimpel itu ya. Matchfield A. Nah, sekarang kita bandingkan hasilnya. Hasil dari A dan sebelum difilter dan setelah diterapkan median filter ya. Nah, ini ya. Jadi figur 1 adalah citra awalnya tadi, yaitu citra hasil CT scan kepala, tengkorak kepala. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah citra hasil median filteringnya. Nah, terlihat jelas bahwa noise-nya itu sudah mulai hilang ya, seperti ini. Nah, sebenarnya juga bisa diatur ukuran ininya ya, ukuran kernelnya. Umumnya kan 3x3, tapi bisa kita atur jadi 5x5, 7x7, seperti itu. Nah, dengan fungsi ini kita coba atur ukuran kernelnya ya. Nah, kita copy saja, kemudian saya namanya C matchfield 2, kemudian tadi citranya A, ukurannya itu misalnya kernelnya kita ubah jadi 5x5. Nah, kemudian tinggal kita show-kan lagi ya, show C. Nanti kita bandingkan hasilnya. Nah, ini setelah difilter dengan menggunakan kernel yang ukurannya 5x5, ternyata hasilnya noise-nya atau bintik-bintiknya itu sudah tidak ada sama sekali ya. Jadi ini citra aslinya, kemudian citra hasil median filtering dengan menggunakan kernel ukuran 3x3 masih ada noise-nya atau bintik-bintiknya. Nah, setelah diterapkan kernel yang ukurannya 5x5, ternyata jauh lebih smooth ya, jauh lebih baik hasilnya ya. Jadi ukuran kernel itu memang umumnya 3x3 ya, tapi kita lihat juga kondisi dari citranya. Maka dari itu dalam pengolahan citra itu harus sering trial dan error, karena kita harus melihat juga metode mana yang cocok untuk tiap citra. Tiap citra itu beda-beda juga metodenya. Seperti ini ternyata lebih bagus jika pakai kernel yang berukuran 5x5 dibandingkan kernel berukuran 3x3. Nah, untuk citra ini. Oke, saya kira itu ya. Sedikit tentang mean dan median filter. Untuk metode filtering lainnya ada banyak sekali. Saya harapkan kalian juga bisa membaca sendiri buku ataupun video-video pembelajaran yang sudah banyak sekali di internet. Saya di sini hanya sebagai fasilitator, dan saya harapkan juga materi kita ini bisa bermanfaat tidak hanya pada saat kalian kuliah, tapi hingga kalian lulus ya. Oke, saya kira demikian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.